Barca tawarkan dua pemain, Chelsea maunya bukan yang itu. Barcelona menawarkan Chelsea dua penyerang yakni Ansu Fati dan Ferran Torres. Maaf Barca, The Blues maunya Koundé dan Raphinha. Chelsea masih mau belanja pemain demi memperkuat skuad di musim depan, tapi turut cuci gudang demi dapatkan cuan. Setelah musim lalu, si biru jadi bulan-bulanan lawan dan finish di peringkat ke-12. Barcelona sebaliknya mau jual-jualin pemain demi menyeimbangkan neraca keuangan klub. Barca siap jual beberapa pemain intinya. Dalam laporan media Spanyol El Nacional, Barcelona menawarkan dua pemainnya ke Chelsea. Mereka adalah Ansu Fati dan Ferran Torres. Barca tahu Chelsea butuh amunisi di lini serang. Meski kini Chelsea sudah dapatkan Christopher Nkunku dan Nicholas Jackson. Usut punya usut, The Blues memang sempat mengincar dua pemain Barca, tapi bukan si Fati dan Torres. Chelsea kabarnya masih meminati bek tengah Jules Koundé dan winger Raphinha. Dua pemain itu masuk radar si biru di musim panas kemarin, tapi memilih berlabuh ke Camp Nou. Apes buat Chelsea, dua pemain tersebut masih masuk rencananya pelatih Barca, Xavi Hernandez. Barcelona pun diketahui akan mengikuti kemauan Xavi dalam bisnis jual beli pemain. Maka dipastikan Chelsea kembali gigit jari dan Barca akan berusaha cari peminat baru buat Fati dan Torres. Pochettino inginkan Raphinha di Chelsea. Chelsea kabarnya menginginkan jasa Raphinha untuk musim 2023-2024 mendatang. Pelatih baru Chelsea, Mauricio Pochettino, diakini ingin merekrut winger 26 tahun Brasil itu dari Barcelona. Chelsea sudah melepas begitu banyak pemain di musim panas ini. Di tengah derasnya gelombang pemain yang keluar dari Stamford Bridge, Chelsea tentu tak bisa tinggal diam. Harus ada amunisi-amunisi baru yang didatangkan. Salah satu radar transfer Chelsea kini mengarah ke Barcelona, tepatnya ke ex-pemain Leeds United, Raphinha. Raphinha sudah mengemas 10 gol dan 12 assist dalam 50 penampilan di semua ajang. Namun, dia dinilai bisa melakoni penampilan sebanyak itu hanya karena Ousmane Dembélé dihantam cedera. Pelatih Barcelona Xavi lebih memilih memasang Dembélé daripada Raphinha di sisi kanan. Musim depan dengan Dembélé yang kembali fit, wajar jika Raphinha diprediksi bakal jarang main dari menit awal. Jika sampai jarang dimainkan sebagai starter di Barcelona, maka peluang Raphinha untuk dipanggil ke tim nasional Brasil tentu juga akan terdampak. Dia pasti tak menginginkannya. Kembali ke Inggris, dengan Chelsea yang dikabarkan berminat memakai jasanya, bisa jadi jalan terbaik bagi Raphinha. Menurut VKCS, peluang Chelsea untuk mendapatkan Raphinha tidak tertutup rapat. Sumber itu mengklaim bahwa Barcelona bakal bersedia melepasnya jika Chelsea mengajukan tawaran sekitar 60 juta euro. Pochettino diyakini memandang Raphinha sebagai salah satu solusi untuk lini depan Chelsea yang musim lalu cuma mencetak 50 gol dari 50 pertandingan di semua kompetisi. Atletico Madrid dikaitkan dengan transfer Franck Kessié dari Barcelona. Atletico Madrid secara mengejutkan dikaitkan dengan transfer salah satu gelandang Barcelona, Franck Kessié, yang baru bergabung selama 1 tahun di Camp Nou. Raksasa Katalan kabarnya membuka peluang untuk melepas sang pemain di bursa musim panas ini. Meskipun Atletico Madrid kabarnya tidak akan terlalu aktif di bursa transfer musim panas ini, ada area dalam skuadnya yang membuat Diego Simon ingin meningkatkan kedalamannya. Sofian Amrabat nampaknya menjadi target utama klub ibu kota Spanyol untuk posisi tersebut, meski kabar terkini seperti dilansir Marca menyebutkan bahwa Los Blancos masih memiliki dua opsi lainnya, yakni Franck Kessié dari Barcelona dan Marco Verratti dari PSG. Blaugrana membuka peluang untuk menjual Kessié meski baru 1 tahun bergabung di klub, tapi mereka menyematkan harga 35 juta euro yang dipastikan membuat rumit usaha Atletico untuk merekrutnya. PSG kabarnya juga ingin melepas Verratti meski harga pemain asal Italia tersebut belum disebutkan.
Gundogan datang, Gavi tidak senang. Ilkay Gundogan datang ke Barcelona. Muncul kabar ada satu pemain Barca tidak senang karena posisinya bisa tergeser dari skuad utama. Dia adalah Gavi. Barcelona datangkan Ilkay Gundogan setelah kontrak si pemain habis di Manchester City. Pemain berusia 32 tahun itu dikontrak selama 2 musim dengan opsi perpanjangan semusim. Ilkay Gundogan diyakini akan jadi andalan baru di lini tengah. Diprediksi, pemain asal Jerman itu akan bermain bersama Pedri dan Frenkie de Jong dalam formasi 4-3-3. Maka ada satu pemain yang harus dikorbankan. Dia adalah Gavi. Dilansirkan dari media Spanyol El Nacional, Gavi dikabarkan tidak senang akan hal itu. Padahal pemain berusia 18 tahun itu baru memperpanjang kontraknya dan mau dapat menit bermain lebih banyak di skuad utama. Gavi di musim lalu kerap dirotasi, mengingat posisi gelandang tengah sudah dipercayakan kepada Pedri, Busquets, de Jong. Nama kedua sudah cabut karena kontraknya habis. Akan tetapi, bisa jadi pelatih Xavi Hernandez mengutak-atik peran Gavi. Usut penyusut, Gavi punya pengalaman bermain di posisi penyerang sayap baik itu di sebelah kiri atau kanan. Menarik dinanti, bagaimana racikan Xavi di musim depan nanti? Apakah Gavi harus sabar-sabar dapat giliran atau itu tadi posisi Gavi bisa didorong maju ke depan? Fabrizio Romano klaim Barcelona pimpin pemburuan Joao Cancelo. Jurnalis Fabrizio Romano mengklaim bahwa Barcelona berada di posisi terdepan dalam pemburuan tanda tangan bek kanan Joao Cancelo dari Manchester City pada musim panas ini. La Blaugrana telah mencari seorang bek kanan selama beberapa waktu setelah Sergio Dest dan Hector Bellerin gagal memberikan performa yang memuaskan. Pada sepanjang musim ini, pelatih Xavi Hernandez lebih sering mengandalkan Jules Koundé sebagai bek kanan sehingga mereka nampaknya perlu untuk menggait pemain baru untuk mengisi pos tersebut pada musim baru mendatang. Joao Cancelo telah dikaitkan dengan Barcelona selama beberapa waktu, dan jurnalis Fabrizio Romano mengatakan bahwa klub raksasa Katalan memimpin pemburuan untuk mendapatkan tanda tangan pemain timnas Portugal tersebut. Romano mengonfirmasi bahwa Arsenal melaksanakan pembicaraan dengan agen yang mewakili Cancelo, namun Barca masih berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Saya tidak mengetahui adanya pembicaraan konkret apapun untuk Sacha Boey sejujurnya. Hanya banyak rumor. Joao Cancelo adalah salah satu pemain yang dihargai. Mereka Arsenal berbicara dengan agennya, namun Barcelona adalah favorit untuk merekrut Joao. Untuk Arsenal, target prioritas pada saat ini adalah Jurrien Timber. Kata Romano kepada Cock Offside. Cancelo menghabiskan paruh kedua musim ini sebagai pemain pinjaman di Bayern Munich, namun klub raksasa Bundesliga itu ogah menebusnya selagi Manchester City enggan untuk mengandalkannya lagi pada musim baru setelah berhasil meraih treble winners.